Oke, kita mulai ya. Jadi koreksi fiskal itu sebetulnya tujuannya untuk menyesuaikan laba komersil atau laba yang dihitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PSAK, lalu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sehingga pada akhirnya akan diperoleh laba fiskal ya. Jadi kalau ditanya laba fiskal itu apa? Laba fiskal itu bisa dicari dengan menghitung laba komersil, lalu ditambahkan koreksi fiskal positif, dan dikurangkan koreksi fiskal negatif ya teman-teman. Ya. Laporan perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terhutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi labanya tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Langkah penyesuaian ini dilakukan dengan cara mencari pos-pos rekening yang berbeda perlakuan antara prinsip akuntansi berlaku umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pos-pos rekening ini yang perlu dilakukan koreksi fiskal. Ya. Jadi laba komersil ya sebagai bahan untuk menentukan laba fiskal. Setelah diperoleh laba fiskal nanti akan dihitung berapa penghasilan kena pajak ya. Karena rumusnya adalah penghasilan kena pajak adalah laba fiskal dikurangi kompensasi rugi tahun lalu jika ada ya. Jika tidak ada berarti laba fiskal sama dengan penghasilan kena pajak. Ya. Yang ketiga sekarang timbulnya koreksi fiskal ya. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan prinsip akuntansi berlaku umum dengan undang-undang perpajakan antara lain. Yang pertama, perbedaan konsep penghasilan ya. Ini yang menyebabkan koreksi fiskal. Pertama, dividen yang diterima oleh PT, Yayasan Koperasi, BUMN, BUMD. Ya, konsepnya beda. Kalau menurut PSAK ya, dividen yang diterima oleh PT, Yayasan Koperasi, BUMN, BUMD itu ya disebutnya penghasilan ya. Tetapi ada penghasilan ya, dividen yang sebetulnya kepemilikan saham di anak perusahaannya lebih dari 25% dan itu yang mengakibatkan perbedaan. Ya. Konsep penghasilan menurut pajak itu jika kepemilikan saham di perusahaan anak lebih dari 25%, maka dianggap bukan penghasilan kena pajak atau PPh pasal 4 ayat 3. Minggu lalu sudah saya sebutkan ya. Ini konsepnya ya. Lalu yang kedua, sisa cadangan kerugian piutang bagi bank, leasing, dan asuransi. Nah, ini perbedaan konsepnya juga ya. Sisa cadangan kerugian piutang bagi bank, leasing, dan asuransi menurut pajak terus diakui sebagai penghasilan. Ya. Harus diakui sebagai penghasilan tahun dilaporkannya. Sementara menurut akuntansi kan tidak seperti itu. Sisa cadangannya dibiarkan aja muncul di cadangan kerugian piutang. Sementara menurut pajak harus diakui sebagai penghasilan. Khusus untuk bank, leasing, dan asuransi ya. B. Perbedaan cara pengukuran penghasilan. Ini penyebab koreksi fiskal yang kedua ya. Penjualan diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Tidak melihat apakah ada hubungan istimewa atau tidak. Nah ini ya. Sering membuat harus dikoreksi. Jadi kalau jual beli dengan induk perusahaan atau antar perusahaan yang punya hubungan istimewa, maka pasti ada beda harga dibanding jika barang dijual kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa. Apalagi hubungan istimewanya itu biasanya karena sedarah ya. Adiknya jual pada kakaknya biasanya lebih murah dibanding kalau adiknya tersebut menjual kepada pihak lain. Nah, ini penyebab perbedaan yang kedua. Ya. Jadi hanya diukur sebesar jumlah yang dibebankan aja kepada pembeli. Walaupun pembeli itu punya hubungan istimewa. Nah, ini biasanya harus dilakukan koreksi fiskal ya, teman-teman. Lalu berikutnya adalah perbedaan konsep biaya ya. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah semua pengorbanan ekonomis dalam rangka memperoleh barang dan jasa.
Tidak terbatas hanya biaya untuk mendapatkan, menagih, dan melihat penghasilan saja. Nah, ini konsep akuntansi ya. Nah, singkatnya biaya menurut pajak adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada kaitan langsung dengan perolehan penghasilan. Sementara kalau akuntansi, PSAK, selama itu biaya dikeluarkan oleh perusahaan, maka harus diakui sebagai biaya. Dan harus diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Sementara menurut pajak, apabila tidak ada kaitan langsung dengan perolehan penghasilan, maka biaya tersebut jangan dibebankan sebagai biaya. Akibatnya nanti ada koreksi fiskal positif ya teman-teman. Kemarin sudah dijelaskan, koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang akan menambah laba kena pajak. Sementara koreksi fiskal negatif adalah kebalikannya. Ya. Jadi pengukuran penghasilan tadi juga berbeda ya antara konsep menurut pajak dengan konsep menurut PSAK. Yang keempat, perbedaan cara pengukuran biaya. Sama dengan cara pengukuran penghasilan, jika ada transaksi yang tidak wajar karena hubungan istimewa, maka transaksi tersebut harus dikoreksi. Apa contoh transaksi tidak wajar? Ya, misalnya ya, karena butuh uang, perusahaan membutuhkan uang untuk dana yang segera ya. Lalu dia meminjam dari pemegang saham misalnya. Kan berarti ada hubungan istimewa antara pemegang saham dengan perusahaan ya. Pinjam dari pemegang saham 1 miliar misalnya pinjamnya. Nah pada saat mengembalikan, misalnya pinjamnya 1 bulan, dikembalikannya itu jauh dari kewajaran. Ya, misalnya pinjamnya 1 miliar, dikembalikannya 1.200.000. Itu kan dianggapnya dividen itu sebetulnya. Ya. Kalau secara pajak dianggap dividen. Jadi di luar kewajaran. Ya. Kalau di luar kewajaran makanya harus dilakukan koreksi fiskal. Ya. Lalu yang kelima, perbedaan cara pembebanan atau alokasi biaya. Ya. Penyusutan hanya metode garis lurus dan saldo menurun dengan tarif yang telah ditentukan. Nah itu ya. Kalau di akuntansi kan garis lurus bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 12 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun kalau di akuntansi. Tapi kalau pajak garis lurus itu hanya 4, 8, 16, 20. Begitu juga untuk saldo menurun ganda. Tarifnya ditentukan ya. 4, 8, 16, 20. Sementara akuntansi kan bisa 10 tahun penyusutan itu. Bisa 5 tahun. Nah, ini yang memungkinkan kita harus melakukan koreksi atas perbedaan pengakuan. Ya. Perbedaan penyusutan. Sama-sama garis lurus, tapi umur ekonomisnya berbeda, maka akan menghasilkan biaya penyusutan yang berbeda. Ini ya, teman-teman. Lalu yang kedua, ya, cara pembebanan dan alokasi biaya yang berbeda. Pengakuan kerugian piutang hanya menggunakan metode langsung. Ya, ini menurut pajak hanya metode langsung. Sementara akuntansi kan ada metode cadangan, ya. Ada metode langsung. Ya. Kalau menurut pajak, kalau piutang itu betul-betul tidak memungkinkan rugi, maka tidak boleh mengakui cadangan. Sementara akuntansi boleh. Nah, ini yang menyebabkan kita harus melakukan koreksi fiskal. Yang ketiga, penilaian persediaan hanya menggunakan metode rata-rata dan FIFO. Ya, sementara perusahaan ada yang menggunakan LIFO ya. Metode rata-rata dan FIFO. Rata-ratanya moving average ya. FIFO first in, first out. Dan ini yang diperbolehkan untuk perpajakan. Sebenarnya menurut akuntansi kan bisa menggunakan metode identifikasi khusus, metode LIFO dan sebagainya. Ini beberapa perbedaan yang mungkin harus kita pahami kalau kita ingin paham betul tentang koreksi fiskal. Yang F, adanya penghasilan yang kena pajak secara final. Nah ini juga ya kalau secara final ya pasti harus dikoreksikan dong. Kenapa? Karena kan sudah dipungut pajaknya. Jadi kalau sudah dipungut pajaknya untuk transaksi-transaksi yang bersifat final penghasilannya, maka jangan dihitung lagi sebagai penambah penghasilan. Otomatis harus dilakukan koreksi fiskal negatif. Ya. Kenapa? Karena penghasilan yang dikenakan pajak secara final telah diperhitungkan pajak penghasilannya pada saat dipungut.
pada saat dibayar, sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi dalam menghitung pajak penghasilan di akhir tahun. Maka harus dikeluarkan dari laporan perhitungan lebih laba. Ya, penghasilannya harus dikeluarkan. Selanjutnya ada komentar teman-teman, silakan. Waktu tinggal 6 menit. Bagi kalian yang belum paham betul, silakan baca narasinya, lalu difahami. Nanti kita latihan. Sementara kita penjelasan dulu ini. Baik, tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan. Yang keempat, jenis koreksi fiskal. Tadi sudah saya sebutkan, ada koreksi fiskal positif. Ya. Jadi koreksi fiskal positif. KFP itu salah itu. FKP, kok FKP ya? Fiskal koreksi positif dibalik. Sebetulnya harusnya KFP ya. Adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak. Dan KFN atau koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak. Jadi jangan lihat pengeluaran dan biayanya ya. Pokoknya positif itu akan menambah besarnya laba kena pajak. Kalau negatif akan mengurangi laba kena pajak. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Kalian harusnya sudah dapat di PPh Badan secara samar-samar ya, pelan-pelan. Nah, di sini dimatangkan sebetulnya di akuntansi pajak. Teman-teman sambil ngopi ya, biar ngantuk ya. Sudah ngopi belum? Udah Pak, ini sambil ngopi juga Pak. Waduh, Pak Diding sambil ngopi ya. Oke. Lalu teknik rekonsiliasi fiskal seperti apa? Nah, ini ada yang namanya worksheet atau kertas kerja rekonsiliasi fiskal ya. Nah, kertas kerja rekonsiliasi fiskal itu ada beberapa kolom nih, ada 2, 4, 6 kolom ya. Pertama ada nomor urut ya. Lalu ada nama rekening, ada laporan keuangan komersil, ya ini yang ada dari laporan laba rugi. Lalu ada koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Lalu yang keenam, di kolom yang keenam adalah laporan keuangan fiskal. Gampang ya bikinnya ya. Jadi nomor urut, nama rekening, ya, laporan keuangan komersil, ya. Maksudnya angkanya berapa itu menurut komersil, lalu ada koreksi fiskal, positif apa negatif. Ya. Hati-hati antara penghasilan dan biaya, pengaruhnya berbalikan ya. Ya, pengaruhnya berbalikan. Baik, untuk berlatih ya hari ini. Saya membuat suatu soal PT Mucle Indonesia. Mucle. Mucle itu siapa ya? Lawak setahu saya Mucle itu ya. PT Mucle Indonesia yang berdiri 1 Januari 2005 berusaha di bidang pertenunan. Berarti sudah berapa tahun nih PT Mucle ini beroperasi? Berapa 12 tahun. 12 tahun. Iya. Iya, 12 tahun. 2005 sampai 2017 ya. Baik. PT Mucle Indonesia, laporan perhitungan laba rugi per 31 Desember 2017.
Itu harusnya bukan per ya, tapi periode yang berakhir per 31 Desember 2017. Yang benar begitu ya. Jadi supaya singkat barangkali Pak Dadang lagi malas ya, sehingga tidak lengkap laporan perhitungan laba ruginya. Baik, item-item dalam laporan laba rugi PT Mujile Indonesia, penjualan 7.650.300. Dari soal ini, apa yang bisa kalian ungkap? Atau apa siap-siap kalian? Apa nih gitu. Ada yang sudah menduga. Begitu lihat laporan laba rugi ini, apa yang harus pertama kali kalian ingat? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menyimpulkan, oh perusahaan ini gitu. Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, insya Allah nilainya bisa bagus. Ya. Tidak ada yang berani menjawab? Anda sudah semester 7. Anda harus peka terhadap laporan laba rugi yang disajikan oleh suatu perusahaan. Farida tahu? Susan?